Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, semangat ya meskipun pagi cuaca kurang mendukung, namun hati kita tetap cerah. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Lagu Indonesia Raya, semuanya boleh berdiri. Oke anak-anak, setelah kita berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar dan kamu semuanya mendapatkan hikmah dan berkah dari materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang apa? Menghindari sifat pikir dan melalui kisah sahabat. Oke, melalui kisah sahabat. Nah, kita bacakan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya apa? Menanamkan sifat menghindari kubur nikmat sebagai interpretasi lebih dari kisah sahabat dengan baik. Dua.
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu silahkan anak-anak semuanya Pak Guru kasih skor tes dari kamu itu membuat kelompok. Ya, satu anak boleh ya boleh 4 anak. Ya, silakan kamu tuliskan di poster yang sudah Pak Guru bagikan. Apa yang ada pada gambar itu silakan kamu tulis di bawahnya. Pak Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Mendatangkan azab. Jadi aku jangan. Oke anak-anak, tugas yang sudah Pak Guru berikan silahkan untuk dikumpulkan ke depan. Siap. Yang sudah Pak Guru terangkan tadi, materi pada siang hari ini yaitu tentang saklabah. Ada yang tahu saklabah itu siapa? Sahabat Nabi dari kaum Quraisy. sahabat Nabi itu terbagi menjadi dua, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Apa? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapakah kaum Muhajirin? Adalah kaum yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum orang yang menyambut di tanah atau di kota Madinah. Muhajirin itu orang yang hijrah. Apa? Orang yang ikut hijrah. Hijrah itu berpindah dari kalau Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, ini orang yang berpindah ini namanya kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menyambut atau pribumi di kota Madinah. Nah, saklabah ini dari kaum Ansor. Berarti orang mana? Orang
Orang Madinah, terutama bukan orang ujung manik ya. Ya, menghindari sifat kufur nikmat. Tadi sudah Pak Guru jelaskan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran siswa dapat menampilkan sikap menghindari kufur nikmat sebagai implementasi menghindari dari kisah sahabat dengan baik. Dua, menyampaikan sikap menghindari kufur nikmat sebagai implementasi menghindari kisah sahabat dengan tepat. Yang ketiga, menyimpulkan kisah sahabat sebagai implementasi dalam menghindari sifat tercela kufur nikmat dengan benar. Yang keempat, menjelaskan cara menghindari akhlak tercela, sifat kikir dan kufur nikmat dengan benar. Siapakah Sa'labah bin Khatib, sahabat Nabi dari kaum Ansor yang sangat amat miskin? Ia datang kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Ia datang memohon kepada Nabi sampai 3 kali supaya mendoakannya agar menjadi orang kaya yang berlimpah. Ya, Sa'labah itu berawal dari orang yang miskin sekali, bahkan sampai kain yang dipakai hanya satu, bergantian dengan istrinya. Ya, setelah diberi karunia oleh Allah berupa apa? Kaya harta, kemudian lupa akan janjinya akan bersedekah. Sa'labah kaya berubah menjadi orang yang kikir dan kufur. Kikir yang berarti apa? Pelit, enggan memberikan harta bundanya untuk diberikan kepada orang lain, dengan contoh sampai 3 kali menolak utusan Rasul yang akan mengambil zakat. Kufur nikmat apa artinya? Tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, namun menggunakannya kesempatan tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saksikan videonya sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, mereka ikut dengan karunia itu dan berpaling. Dan memanglah mereka orang-orang yang selalu membelakangi. Quran Surat At-Taubah ayat 75-76. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa pada mulanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari senantiasa pergi ke masjid Rasulullah di siang dan malamnya. Keningnya bagaikan lutut unta karena banyaknya bersujud di atas tanah dan batu-batu. Dan Sa'labah kala itu adalah seorang yang sangat miskin. Pada suatu hari selepas sholat berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat, Sa'labah langsung keluar masjid tanpa sibuk berdoa setelah sholatnya. Maka bertanyalah Nabi SAW kepadanya, "Kenapakah engkau melakukan perbuatan orang munafik?" Dengan tergesa-gesa keluar, Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, aku keluar karena aku dan istriku hanya mempunyai satu kain saja, yaitu yang ada pada tubuhku ini. Aku sholat dengan kain ini, sedangkan istriku telanjang di rumah. Kemudian aku kembali kepadanya, lalu menukar kain ini. Barulah dia mengenakannya, lalu sholat dengannya. Maka doakanlah aku kepada Allah agar dia mengaruniai aku harta." Lalu Nabi SAW berkata, "Hai Sa'labah, sedikit yang kamu syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tak kuat kamu menanggungnya." Sesudah itu, Sa'labah datang lagi kepada beliau SAW dan berkata lagi, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengaruniakan harta kepadaku." Lalu Rasulullah berkata, "Tidakkah kamu memperoleh teladan yang baik pada Rasulullah? Demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya, sekiranya aku menghendaki gunung-gunung berjalan bersamaku menjadi emas dan perak, maka mereka akan menurut."
Di lain waktu sesudah itu, Sa'labah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia merendahkan harta kepadaku. Demi Allah yang telah mengutus engkau benar-benar sebagai seorang nabi, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan harta kepadaku, pastilah aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya." Maka Nabi SAW berdoa seraya berkata, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Sa'labah." Maka doa Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa setelah Nabi mendoakan Sa'labah, lalu Nabi SAW memberikan seekor kambing betina kepada Sa'labah dan menyuruhnya untuk mengkawinkannya dengan kambing jantan milik seseorang. Maka Sa'labah pun memelihara kambing, lalu dia mengolah kambingnya itu hingga ternaknya itu berkembang biak sebagaimana berkembang biaknya ulat, sehingga penuh sesaklah Madinah karenanya. Dan Sa'labah pun menyingkir dari negeri itu, lalu tinggal di salah satu lembah di sana. Sementara itu hewan ternaknya terus bertambah banyak berkembang lagi untuk memungut zakat. Orang-orang kala itu menyambut kedua petugas itu dengan zakat mereka masing-masing, dan akhirnya sampailah kedua petugas itu kepada Sa'labah lalu meminta zakat kepadanya dengan membacakan surat dari Rasulullah yang mencantumkan apa-apa yang wajib dikeluarkan. Namun Sa'labah tak sudi memikirkan dengan benar-benar. Tatkala kedua petugas zakat itu kembali kepada Nabi SAW, beliau berkata kepada mereka sebelum mereka sempat berbicara apa-apa kepadanya, "Oh celakalah Sa'labah, oh celakalah Sa'labah." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada dia mendengar perkataan Rasulullah dan firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu kerabat Sa'labah itu berangkat dan mendatangi Sa'labah dan berkata kepadanya, 'Celakalah kamu hai Sa'labah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat mengenai engkau begini dan begini.' Setelah mendengar kabar dari kerabatnya, maka Sa'labah pun pergi mendatangi Nabi SAW dan menyerahkan zakat kepada beliau. Namun Nabi SAW berkata, 'Sesungguhnya Allah melarang aku menerima zakat darimu.' Mendengar penolakan itu, kemudian Sa'labah menumburkan tanah ke atas kepalanya. Tetapi Nabi SAW bahkan mengatakan, 'Beginilah perbuatanmu, sesungguhnya aku telah menyuruhmu, tetapi kamu tidak mematuhi aku.' Maka pergilah Sa'labah dengan zakat yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan berjalannya waktu sampai tiba waktu wafatnya Rasulullah SAW dan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Sa'labah membawa zakatnya kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, 'Terimalah zakatku.' Namun Sayyidina Abu Bakar menolak seraya berkata, 'Rasulullah SAW tak sudi menerima zakat itu darimu. Haruskah aku menerimanya padahal Allah tidak menerimanya?' Kemudian sampailah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Sa'labah datang membawa zakatnya itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seraya mengatakan, 'Terimalah zakatku.' Dan Sayyidina Umar pun menjawab, 'Kedua pendahuluku tidak sudi menerima zakat itu darimu. Haruskah aku menerimanya padahal Allah tidak menerimanya?' Selanjutnya tibalah masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sa'labah pun datang kepadanya dengan membawa zakatnya itu dan berkata, 'Terimalah zakatku.' Maka Sayyidina Utsman menjawab pula, 'Para pendahuluku tak sudi menerima zakat darimu. Haruskah aku menerimanya padahal Allah tidak menerimanya?' Sa'labah akhirnya meninggal dunia pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua hukuman ini adalah akibat dari kekikiran, mencintai harta dan tak mau berzakat, dan juga oleh karena menyalahi janji itu merupakan sebab kemunafikan. Maka menyalahi janji itu pun dianggap sepertiga nifaq, sebagaimana diisyaratkan bahwa tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu janganlah kita seperti Sa'labah yang ingkar dan kikir, dan sudah sepatutnya kita untuk memiliki sifat dermawan, sebagaimana telah disampaikan Rasulullah SAW dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Kedermawanan itu pohon yang bangkalnya ada dalam surga, sedang dahan-dahannya menjutai ke dunia. Barang siapa bergantung pada salah satu dahannya, maka ia akan ditarik olehnya ke surga. Dan kekikiran ialah pohon yang pangkalnya ada di neraka, sedangkan dahan-dahannya menjutai ke dunia. Barang siapa bergantung pada salah satu dahannya, maka ia akan ditarik olehnya ke neraka." Setelah kalian menyaksikan video tadi, bagaimana sih menurut pendapat kalian tentang menjadi Sa'labah dengan akhlak tercela? Apa yang harus dihindari dari kisah Sa'labah dan bagaimana hikmah yang dapat kita ambil
dari kisah sahabat, yuk kita cari tahu bersama-sama. Karena Allah sangat murka kepada orang yang beramal tercela, seperti dalam kisah sahabat yang menjadi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 79. Berikut ini hikmah dan pesan yang dapat dipetik dari kisah sahabat di atas, yaitu satu, selalu beribadah baik ketika sempit ataupun dalam keadaan lapar. Yang kedua, selalu bersyukur nikmat terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kelima, selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari melupakan janji, enggan membayar zakat, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat seperti yang sahabat lakukan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, setelah kita belajar bersama tentang kisah sahabat, sudah paham semuanya? Sudah. Ya, dengan video yang sudah Pak Guru perlihatkan tadi, yaitu cerita tentang kisah Salabah. Selanjutnya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita semuanya bisa mendapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, tidak boleh kita memiliki sifat kikir dan kufur. Contoh kikir. Contoh kikir itu artinya apa? Menahan sesuatu sedangkan tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Apa yang kita miliki seolah-olah itu adalah milik Allah. Seolah-olah itu milik kita, bukan titipan Allah. Padahal sebenarnya semuanya adalah titipan Allah. Itu sifat kikir, pelit. Makanya kamu kalau ada teman gak jajan, kamu sedang punya uang saku banyak, boleh dibagi. Itu contoh sifat yang dermawan, atau nama lain apa namanya, lawan kata dari kikir. Eman, cara bahasanya itu loman, apa? Loman, lawan kata dari kikir. Kalau kufur nikmat apa? Ya, mengingkari pemberian Allah. Apa lagi? Menyalahgunakan karunia yang diberikan Allah untuk bermaksiat, tidak untuk beribadah. Makanya kamu kalau punya harta banyak, jangan lupa bersedekah. Kalau hartamu banyak, jangan lupa berzakat. Ingat itu, ya. Nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah punya usaha sendiri,
Jangan lupa peserta guru selalu bersedekah dan berzakat. Karena apa pengaruhnya sedekah dengan zakat itu sangat luar biasa. Harta kita tidak mungkin berkurang, malah justru akan bertambah dengan kita memberikan zakat. Namun sebelum itu Pak Guru absen dulu satu persatu ya. Ahmad Jidan, Khairuddin, Aisyah Az-Zahra, Alzen, Adiro, Alfian Fahrul, Andika Widya, Adiro, Andi Saputra. Ini kemana? Izin. Anggun, Adiro, Bagas, Bagus, Elisa, Adiro, Fadil, Ferry Adiasa, Galih, Hadir, Jihan, Kirana, Budur, Mila, Iqbal, Nafisa, Naila, Malah Naila, Rita, Tufen, Sarifah, Sifatul, Mila, Rizka. Ya, hanya satu yang nggak hadir. Oke, setelah kita pelajari untuk yang terakhir kalinya, silakan kamu mengerjakan lembar kerja beserta didik materi yang sudah kita pelajari. Kembali berkelompok. Cepat. Baik. Oke, cepat. Kenapa? Di situ aja. Langsung isi nomor 1. Namanya ditulis di atasnya Aja mau atau emangnya tidak memberi Sekarang boleh LKPD yang Pak Guru berikan dikumpulkan ke depan kelas. Nah, materi pada hari ini cukupkan sekian. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang untuk menghindari sifat ya, semoga kita semuanya terhindar dari sifat kikir dan kobor. Nah, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Silakan untuk berkemas. Silakan.